Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa bidada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kiram yang saya hormati, segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para asatidzah, wabil khusus jajaran Tabir Masjid Islamic Center Baitus Salam, para hadirin yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Apa kabar, sehat semuanya nih Pak? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, mari kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita semua hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka ngaji bersama. Mudah-mudahan langkah kaki kita, niat baik kita hadir pagi hari ini jadi wasilah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita. Jadi wasilah, semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Jadi wasilah, semoga Allah mengaruniakan kepada kita keturunan yang saleh dan salehah. Jadi wasilah, semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga selamanya dilimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dicatat oleh Allah bagian dari cara kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita untuk jadwal yang diberikan kepada kami, yaitu pembahasan hadis arba'in nomor kedua, yang mana hadis nomor 2 ini pembahasannya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang tanda-tanda kiamat. Adapun pembahasan tentang Islam sudah kita bahas sebelumnya, yang mana sedikit review atau pengulangan bahwa Islam itu kaitannya dengan perkara-perkara zahir. Islam itu berkaitan dengan amalan-amalan zahir. Tadi kita sudah bersama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Maka yang sholat tadi kita semua itu dinamakan muslim. Karena sholat tadi itu kita dinamakan muslim. Secara zahir kita muslim. Karena secara zahir kita muslim, maka berlaku bagi kita hak-hak sebagai seorang muslim. Hak seorang muslim itu apa saja Pak? Di antaranya kalau meninggal dirawat,
ada pemulasaran jenazah sesuai dengan muslim, dimandikan, dikafani, disolati lalu dimakamkan. Nah, itu hak kita nanti sebagai muslim. Ada yang bertanya, bagaimana Mas Arif, apakah kita itu mukmin? Mukmin itu wahisabuhum 'ala Allah, kata Nabi. Status kemukminan itu ada di dalam hati. Maka dikembalikan masing-masing hisabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita tadi berjamaah di sini itu status menandakan bahwa kita itu muslim, Pak. Tapi ketika ada pertanyaan apakah yang sholat tadi di sini itu semuanya mukmin, ya kita berharap semuanya mukmin. Tapi status kemukminan itu kembali kepada hati masing-masing. Ketika sholat ya ikhlas lillahi ta'ala, ya mukmin. Begitupun ngaji kita pada kesempatan pagi hari ini. Hadirnya kita di majelis ilmu menandakan secara zahir, secara nampak bahwa kita itu sebagai muslim. Tapi ada pertanyaan, apakah yang ngaji di sini, yang hadir secara zahir saat ini di sini itu dikatakan sebagai mukmin? Itu kembali kepada hati masing-masing, kembali kepada pembahasan kita yang pertama yaitu bab niyah. Kalau kita ngajinya lillahi ta'ala, itu berarti kita mukmin. Tapi kalau ada bapak-bapak ditanya, Pak, kenapa Bapak jenengan ngaji? Ya daripada ning omah Mas, gaya ini bojone terus. Jadi beda niatnya gitu. Nah, yang akan kita bahas ya, karena tadi sedikit review tentang Islam, ya, itu sudah selesai. Maka saat ini akan kita bahas tentang iman. Ya memang dalam urutan hadisnya di sini seperti itu, Pak. Ya, Islam dulu baru iman. Ya, walaupun pembahasan dalam kitab-kitab fikih pembahasan iman itu didahulukan. Ya. Nah, kisahnya ini kan tentang malaikat Jibril yang menampakkan diri sebagai manusia. Jadi di dalam hadis nomor 2 ini, yang mana dia malaikat Jibril ini menampakkan sebagai seorang manusia, menyerupai seorang sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Senantiasa menampakkan diri dalam bentuk sahabat Nabi itu. Nah, jadi malaikat Jibril mendatangi Nabi dalam bentuk wujud manusia. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Nabi bahwa itu malaikat Jibril. Dan beliau malaikat Jibril menyerupai manusia dalam bentuk yang sempurna. Ya, di sini bahasanya apa? Ya, syadidu bayadis siyab, yaitu memakai pakaian yang sangat putih sekali. Ya, padahal waktu itu belum ada backgroundnya, Pak. Yang mau nyucinya ke primen, ya kok tak aja takon loh ya. Jangan ditanya urusannya penduduk langit itu ya, bukan kita. Yang kedua, syadidu sawadi sya'ri, ya, berambut sangat hitam. Ya, mungkin kalau kita itu berambut, kalau kita orang biasa, manusia biasa, sehitam-hitamnya rambut kita, pemaning sering dolanan mancing ya, Pak. Ya, hitam jagung. Kalau rambut jagung ada merah-merahnya kejemur matahari sih, Pak. Ya. Tapi malaikat Jibril enggak. Ya. Syadidu sawadish syu'ri, berambut sangat hitam pekat. La yura alai atharus safar. Jadi cirinya itu beliau tidak nampak pada beliau itu melakukan perjalanan jauh. Tidak nampak pada rupa malaikat Jibril yang menyerupai manusia dalam bentuk yang sempurna. Tidak ada tanda-tanda setelah melakukan perjalanan jauh. Contoh misalkan mukanya itu bercelok, bajunya berdebu, bau misalkan karena setelah
perjalanan jauh zaman dulu bukan sekarang, Pak. Jadi kan ke Semarang sekarang dari sini naik Kaligung, dari rumah mandi naik kereta api Kaligung dalam kondisi bersih, kondisi wangi, tidur sebentar di kereta, turun di Semarang, terus masuk kamar mandi, cuci muka, ya, merapikan diri di kamar mandi, langsung keluar dari kamar mandi menuju kota Semarang. Tidak ada bedanya mana penduduk Semarang, mana penduduk Tegal. Kalau dulu, contoh dari Mekah ke Madinah jarak kurang lebih 400 km. Laka warung, Pak. Gak ada warung, gak ada pom bensin, gak ada kamar mandi. Jadi ketahuan kalau dulu itu orang musafir itu betul-betul ketahuan. Berdebu, muka kelelahan, kan gitu. Lapar, ya, itu bedanya. Nah, kalau kita ingin mengibaratkan atau mengilustrasikan, ya kembali ke zaman dulu, bukan zaman sekarang. Jadi kalau hadis ini dipahami sebagaimana zaman sekarang, panjenengan masih bertanya nanti, apa gunanya Mas Arif? Kok di hadis Nabi dijelaskan malaikat Jibril yang berwujud menjadi manusia yang sempurna itu ada keterangan la yura alaihi atharus safar, tidak ada tanda-tanda setelah melakukan perjalanan jauh. Tuh, karena zaman dulu memang seperti itu. Nah, terus dijelaskan lagi wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada tanda-tanda bahwa orang itu melakukan perjalanan jauh, tapi anehnya tidak ada yang kenal di antara penduduk Madinah, wong asing, begitu. Orang asing, tapi tidak nampak dalam dirinya setelah melakukan perjalanan jauh. Kan heran, Pak. Siapa maning malaikat. Apa di antara dialog malaikat Jibril dengan Nabi? Pertama yaitu Islam tadi. Nah, yang kedua, kata malaikat Jibril yang berbentuk wujud manusia itu, beliau bertanya ke hadapan Nabi, yaitu tentang iman. Qala di sini berkata sinten malaikat Jibril yang berwujud manusia yang sempurna bertanya kepada Nabi. Pertanyaannya apa? Ya Muhammad fa akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Nah, kata Nabi, Nabi bersabda, iman itu antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, meyakini adanya Allah, wa malaikatihi, dan engkau meyakini bahwa Allah itu memiliki makhluk yang suci, tidak diberi syahwat, tidak diberi hawa nafsu, kerjanya hanya taat terhadap seluruh perintah Gusti Allah yang bernama malaikat. Wa kutubihi, dan kau yakin mengimani bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya. Kutub itu bahasa jamak, ya Pak, plural, berarti kitab-kitab, banyak kitab. Wa rusulihi, dan percaya bahwa Allah itu telah mengutus banyak utusan-utusan Allah di muka bumi. Wal yaumil akhir, dan engkau yakin bahwa kelak dunia ini akan berakhir, adanya hari akhir, adanya hari kiamat. Wa tu'mina bil qadari, dan engkau meyakini tentang qadar, takdir, ketentuan-ketentuannya Gusti Allah, bahwa hidup kita itu telah ditentukan oleh Allah. Dalam surat Al-Mulk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah itu disifati bahwa
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu yang telah menciptakan khalaqal mauta, telah menciptakan proses kematian, wal hayata, dan juga kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kematian dan kehidupan Allah ciptakan untuk menguji siapa saja di antara kita yang paling baik perbuatannya. Gitu. Dan Allah yang menciptakan itu. Itu menjadi keyakinan kita. Nah, para hadirin yang saya hormati, di sini ada penjelasannya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil iman. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhbirni 'anil iman hingga akhir tadi, maknanya diantaranya al-imanu fil lughati wa mutlaqut tasdiqi. Jadi iman itu secara bahasa adalah membenarkan. Apa? Membenarkan di dalam hati. Jadi yakin meyakini itu maknanya apa, Pak? Membenarkan di dalam hati. Nah, iman itu amalan hati. Karena iman itu tadi mutlaq tasdiqi, yang membenarkan secara mutlak di dalam hati. Maka iman itu amalan hati. Nah, saya akan nyambung sama tadi, Pak. Iman itu amalan hati. Orang yang beriman maka disebut mukmin. Makna orang mukmin itu orang yang senantiasa apa? Orang yang senantiasa apa tadi? Membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hatinya, diyakini di dalam hatinya. Itu mukmin. Jadi dipahami ya? Jadi mukmin itu orang yang senantiasa meyakini dan membenarkan di dalam hatinya apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam Al-Qur'an atau sunnah. Gitu. Nah, maka kalau iman itu amalan hati, iman itu amalan hati, niat yang ikhlas itu di mana Pak terletaknya? Di dalam hati. Kalau kita kaitkan dengan penjelasan awal tadi. Contoh sekali lagi, kita tadi sholat di sini semua, nampak dari luar zahirnya kita itu muslim. Karena apa? Terlihat sholat. Ketika ditanya apakah yang sholat tadi itu mukmin semua, tentu kita berharap mukmin. Tapi toh kita tidak tahu, hati setiap orang itu nggak tahu. Niat sholatnya itu untuk apa ya nggak tahu. Apakah lillahi ta'ala ikhlas karena Allah, yaitu syukur berarti kalau kayak gitu, karena mukmin. Kalau hanya sholatnya misalkan untuk berharap dunia, ada mau balik, kenapa ngisi pengajian Pak? Kenapa Mas Arif mau ngisi pengajian? Ya lumayan, modal caleg sih. Ya itu bukan mukmin Pak. Ya, gitu. Jadi kembali ke pembahasan tadi, bahwa mukmin itu tidak bisa dilihat. Yang terlihat itu status kemusliman. Maka orang munafik itu zahirnya muslim, tapi hatinya kafir. Gitu. Tapi walaupun
seperti itu karena zahirnya muslim. Selama Nabi hidup, ya sepengetahuan saya, selama Nabi sugeng tidak pernah beliau mengangkat senjata khusus memerangi orang-orang munafik. Itu kenapa? Karena zahirnya muslim. Memang repot, Pak. Kaitan antara muslim dengan mukmin itu kita memahaminya memang butuh ilmu gitu. Nah, para hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan. Iman yang pertama itu kepada siapa? Antu'mina billah, beriman kepada Allah. Mananya apa? At-tasdiq, meyakini dan membenarkan di dalam hati bahwa Allah itu bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu menciptakan kita semua, bahwa Allah itu yang memberi rizki kepada kita, bahwa Allah itu alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah itu yang menciptakan proses kehidupan dan kematian dan seluruh proses yang menyertainya. Proses yang menyertai kehidupan apa saja, Pak? Ada senang, ada sedih. Allah yang menciptakan kesenangan dan kesedihan, ada tertawa, ada menangis, kan gitu, Pak. Ada sakit, ada sehat, ya. Gitu. Ada cobaan berupa kesenangan, ada cobaan berupa kesedihan. Itu merupakan bagian dari proses kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar seorang muslim ketika betul-betul dia memahami status kemuslimannya dan seorang mukmin yang beriman kepada Allah menjalani kehidupan ini dengan sabar, dengan syukur. Kenapa? Karena mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, salah satu contoh, guys. Ada orang diberikan cobaan itu kan berbagai macam ragam, ya. Pertama, ada orang diberikan cobaan dengan penyakit. Ada orang yang diberikan cobaan sampai saat ini misalkan belum berjodoh. Ada orang diberikan cobaan dalam aspek ekonominya dan lain-lain. Contoh satu, misalkan ada orang habis di PHK, ya, tidak punya pekerjaan. Berarti bagi dia masalahnya itu. Bagi dia cobaannya adalah itu. Apa yang dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim, karena dia berkeyakinan bahwa hakikatnya yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mengembalikan itu kepada Allah. Menyadari bahwa itu semua dari Allah. Maka apa yang dia lakukan? Pertama, mengembalikan itu kepada Allah. Mengembalikan itu kepada Allah, dan dia menyandarkan permasalahan itu kepada Allah, bukan kepada yang lain. Karena dia meyakini itu dari Allah. Dan dia menyandarkan itu kepada Allah, memohon kepada Allah agar dia diberikan solusi, memohon kepada Allah agar Allah memberikan jalan keluar yang paling baik. Maka ajaran di dalam sholat, salah satunya pertama yang kita lakukan di dalam sholat gerakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bagian dari proses bagaimana kita mengakui adanya Allah, mengakui keagungan Allah, dan mengembalikan sesuatu materi makhluk itu kepada Allah, itu dalam takbiratul ihram, Pak. Contoh tadi ada orang yang habis di PHK. Otomatis masalah terbesar bagi dia adalah itu. Saya hanya ngambil contoh saja, panjenengan bisa mengurai itu dengan permasalahan masing-masing. Maka ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, artinya apa? Allah Maha Besar. Maknanya selain Allah kecil. Maknanya selain Allah
kecil. Selain Allah itu apa? Seluruh makhluknya. Makhluk itu kullu syai'in si Allah, segala sesuatu kecuali Allah itu makhluk. Maka dikembalikan ketika takbir Allahu Akbar, ya Allah, selain panjenengan itu kecil semua. Selain panjenengan kecil, termasuk permasalahannya, termasuk permasalahannya saya. Ya Allah, saya habis di PHK. Otomatis saya tidak punya pekerjaan. Otomatis saya tidak punya penghasilan. Tapi saya yakin bukan berarti tidak punya pekerjaan Engkau tidak memberi rezeki. Maka saya kembalikan kepada panjenengan. Allahu Akbar. Selain panjenengan kecil, termasuk urusan saya ini kecil menurut panjenengan, walaupun menurut saya besar. Tapi menurut panjenengan sebagai Tuhan, sebagai pencipta, itu kecil urusan saya. Maka saya memohon kepada panjenengan agar memberikan solusi, memberikan jalan. Kenapa? Ya karena panjenengan yang paling akbar. Di dalam takbir itu ada proses seperti itu. Maka nggak boleh seorang muslim itu putus asa. Seberat apapun masalahnya, haram putus asa di dalam Islam itu. Kenapa? Karena di dalam sholat kita diajarkan seperti itu. Di dalam sholat itu diajarkan waktu takbir, nama salah satunya pengakuan akan keagungan Allah yang Maha Akbar dan pengakuan bahwa selain Allah itu kecil, termasuk urusan apapun selain Allah itu kecil. Itu ada aspek keimanan, keyakinan bahwa Allah yang paling akbar. Selain Allah kecil. Maka mbah-mbah kita zaman dulu kan berperang, berjihad, melawan penjajah. Komandonya nama Pak Allahu Akbar. Padahal senjatanya apa sih? Bambu runcing, senjata tradisional, keris, rencong, tombak. Sementara musuh penjajah menggunakan apa Pak? Senjata-senjata yang canggih. Kenapa pendahulu kita bisa menang? Karena keyakinan Allahu Akbarnya sudah melampaui kita. Ketika beliau teriak Allahu Akbar, ya Allah, selain panjenengan itu kecil, termasuk musuh yang dianggap besar itu pada hakikatnya sudah taraf keyakinan seperti itu. Dan pangapunten Allahu Akbar sekarang itu digunakan untuk bertengkar. Mulane orang mandi doane. Ya. Pengapunten sekali lagi. Gitu. Nah, para hadirin yang saya hormati, ya kembali lagi. Antumina billah, yaitu penjelasannya di antaranya itu tadi. At-tasdiq, membenarkan di dalam hati, tasdiqun bil qalbi, membenarkan di dalam hati apa yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sifat-sifat Gusti Allah. Bahwa Allah itu yang akbar, Allah itu yang maha besar. Berarti maknanya selain Allah itu kecil. Pada hakikatnya kecil, pada hakikatnya hina, Pak. Ya, pada hakikatnya tidak terpuji, pada hakikatnya kotor semua. Itu selain Allah. Itu pada hakikatnya seperti itu. Allah juga yang telah menciptakan seluruh proses-proses kehidupan kita di dunia ini. Termasuk hadirnya kita di majelis ilmu ini bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara keyakinan bahwa antumina billah. Keyakinan pertama Allah yang menciptakan kita. Ada yang bertanya, apa dalilnya Allah telah menciptakan kita? Dalilnya banyak. Termasuk dalil aklinya. Dalil aklinya apa Pak? Wujudu hadhil makhluqati. Dalil akli, dalil akal bahwa Allah telah menciptakan kita adanya ciptaan-ciptaannya. Anane pirang-pirang ciptaannya, anane pirang-pirang makhluknya. Banyaknya ciptaan-ciptaan Allah. Gunung yang begitu besar nggak mungkin ujung-ujung ada, nggak mungkin. Pangapunten misalkan. Oh ini air Pak. Air ini ada di dalam gelas. Apakah ujung-ujung ada? Ya enggak. Gitu. Yang sederhana ini saja nggak mungkin tiba-tiba ada. Apalagi sesuatu yang
besar, adanya matahari, adanya tata surya, adanya gunung, lautan, ikan yang beraneka ragam di laut. Apakah mungkin itu karena begitu saja ada? Tidak mungkin. Ada yang menciptakan. Nah, itu ya. Kalau dibahas itu nanti tambah panjang. Itu tentang keyakinan kepada Allah. Yang kedua, iman itu adalah apa? Antu'mina bil malaikat. Kalau di sini bahasanya wa malaikatihi, lanjutan dari antu'mina billah, yang kedua wa malaikatihi. Kita beriman, meyakini di dalam hati, membenarkan di dalam hati sebagaimana yang dikabarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah bahwa Allah itu memiliki makhluk suci bernama malaikat. Sebetulnya beriman terhadap malaikat itu beriman, maknanya beriman terhadap makhluk-makhluk gaib yang Allah kabarkan di dalam Quran dan Sunnah. Termasuk kita meyakini adanya jin, meyakini adanya apa? Iblis, meyakini adanya dan lain-lain. Itu. Jadi kita meyakini di dalam hati, membenarkan di dalam hati bahwa Allah menciptakan makhluk, di antaranya nama bernama malaikat yang diciptakan dari cahaya. Itu. Dan Allah sudah merinci, Al-Quran sudah merinci beberapa nama malaikat yang berjumlah berapa Pak? 10 di antaranya. Maka beriman terhadap malaikat itu terbagi dua. Beriman secara tafsili, beriman secara ijmali. Ijmalan wa tafsilian. Ijmalan itu beriman secara umum bahwa Allah menciptakan malaikat. Tafsilinya, terperincinya adalah beberapa nama malaikat yang sudah disebutkan di dalam Quran dan Sunnah yang dirangkum oleh para ulama berjumlah 10. Misalkan Jibril, Ijrail, Israfil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Itu penjelasan para ulama memang. Tapi itu tafsilinya, terperincinya. Itu maka wajib bagi kita tahu minimal nama-nama itu. Nah, juga berikut perintah-perintah Allah kepada malaikat itu. Di antaranya Jibril itu, di antara tugasnya menyampaikan wahyu. Langsung takon nih, Mas Arif, Nabi Muhammad, para nabi kan sudah meninggal loh. Jibril kan, berarti kalau para nabi sudah meninggal, wahyu sudah terputus. Berarti malaikat Jibril nganggur loh. Nah, di antara para ulama menjelaskan bahwa Jibril itu tugasnya memang menyampaikan wahyu, tapi makna yang paling umum Jibril itu adalah malaikat sebagai pemimpin tertinggi para malaikat. Itu Pak. Jadi nggak nganggur ya, nggak ada jangan ada bahasa malaikat Jibril nganggur karena para nabi sudah meninggal ya enggak. Tetap Allah memerintahkan pada malaikat Jibril untuk menyelesaikan beberapa urusan yang ada di dunia ataupun di alam. Selanjutnya wa kutubihi akan kita gabung dengan wa rusulihi Pak, karena berkaitan sih. Wa kutubihi wa rusulihi, beriman selanjutnya beriman terhadap kitab-kitab Allah dan para rasul Allah. Meyakini di dalam hati, membenarkan di dalam hati bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya, berikut mengutus utusan-utusannya. Itu secara ijmali. Ijmali itu nama secara umum. Kita membenarkan di dalam hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus utusannya.
Ada pertanyaan, jumlah kitab Allah berapa, jumlah Rasul Allah berapa? Itu kaitannya dengan tafsili atau perinciannya. Dan kita harus tahu perincian yang dimaksud bagaimana, Mas Arif? Perincian yang dimaksud tentu yang tidak keluar dari Quran dan Sunnah. Karena itu pondasinya. Jadi nggak bisa ngarang-ngarang. Karena Allah sudah menjelaskan tadi, Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya. Berarti kitab Allah itu banyak, Pak. Rinciannya gimana? Rinciannya disebutkan di dalam Al-Quran saja. Yang wajib kita ketahui yang di dalam Al-Quran yang dijelaskan Allah, yang Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, dan Suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran yang diturunkan, misalkan ya, tadi imamnya baca Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Nabi Musa dan Nabi Ibrahim itu diberikan suhuf, lembaran-lembaran. Jadi kalau kitab itu kumpulan dari lembaran-lembaran. Kalau suhuf itu ya lembaran-lembaran saja. Ya, mungkin kalau bahasa kita itu apa ya, Pak? Makalah lah. Lembaran-lembaran. Nah, berarti Allah itu menurunkan kitab kepada banyak rasul, akan tetapi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu hanya sebagian saja. Kita meyakini bahwa Taurat itu sebetulnya kitab suci. Akhirnya kan seperti itu. Kita meyakini bahwa Injil itu juga aslinya ya suci, kitab suci. Zabur itu kitab suci. Zabur yang terkenal dalam tradisi Nasrani sebagai apa, Pak? Mazmur. Injil yang terkenal dalam tradisi Nasrani dengan istilah Perjanjian Baru. Taurat yang terkenal dalam tradisi Nasrani sebagai istilah apa? Perjanjian Lama. Itu aslinya ya kitab suci. Kita harus meyakini itu. Gak boleh menolak. Oh, Injil itu bukan kitab suci, Mas. Gak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan itu. Adapun berkaitan dengan isinya, kita tidak wajib mengamalkan. Kenapa? Karena sudah banyak tahrif, penyelewengan, dan lain-lain. Yang kedua, sudah dinasah oleh Al-Quran. Adanya Al-Quran itu menasah, menghapus, mengganti kitab-kitab yang dulu, diganti dengan Al-Quran. Nah, lalu beriman kepada para utusan Allah. Bahasanya di sini warusulihi, utusan-utusan, berarti banyak. Kita beriman secara ijmali, secara umum bahwa Allah itu mengutus manusia terpilih yang diutus kepada umat manusia, basyira wa nadhira, membawa kabar gembira berupa surga, berupa nikmat, berupa ampunan, berupa pahala bagi siapa saja yang melakukan ketaatan, wa nadhiran, dan membawa peringatan berupa siksa, berupa azab, berupa neraka, berupa ancaman Allah bagi siapa saja yang tidak taat terhadap Gusti Allah. Tugas para nabi cuma dua, basyira wa nadhira. Maka tugas mubalik itu sebagaimana para nabi, basyira wa nadhira. Mubalik itu nggak boleh terlalu banyak menghukumi orang. Karena sing takon, Mas Arif, saya punya tetangga nggak pernah sholat, hukumnya bagaimana? Gimana mubalik jawabnya, Pak? Wah, haram, bid'ah, neraka nggak boleh. Hukumnya apa? Kalau panjenengan punya tetangga nggak punya sholat, hukumnya diajak sholat. Hukumnya gitu. Karena mubalik bukan hakim di pengadilan. Mas Arif, saya punya tetangga perempuan nggak pernah nutup aurat, hukumnya gimana? Hukumnya diajak nutup aurat. Ya, gitu. Hukumnya diajak nutup aurat. Kenapa diajak? Bagian dari apa? Basyira wa nadhira, itu mubalik. Adapun hakim di pengadilan itu memutuskan hitam putih, itu hakim. Mubalik itu bukan hakim. Makanya kalau ada mubalik memposisikan diri sebagai hakim, terlalu banyak memposisikan diri sebagai hakim, ya itu kurang tepat. Nah, tugas mubalik itu mengajak, yuk Pak, kita berbareng-bareng berbuat baik.
yuk Pak bareng-bareng ngamal soleh, yuk Pak bareng-bareng meninggalkan maksiat. Gitu. Ada yang bertanya sekarang, Mas Arif, berapa sih rincian jumlah para nabi itu? Ada landasannya. Yang wajib diketahui ada berapa Pak? 25. Walaupun sebetulnya di dalam Al-Quran disebutkan nama-nama nabi, tapi tidak termasuk 25, tapi disebut Pak. Contoh, ada ayat kayak gini. Ya. Wa qala al-yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi telah berkata Uzair itu putranya Allah. Musyrik kayak orang Yahudi kayak gue. Uzair itu kata orang Yahudi putranya Allah, padahal Uzair itu termasuk nama nabi dari kalangan Bani Israil. Ya, diantaranya itu. Akan tetapi yang disepakati oleh para ulama berjumlah berapa? 25 yang wajib kita imani dan kita hafal nama-namanya. Maka kewajiban kita terkait dengan iman kepada para rasul itu selain meyakini keberadaan para rasul juga hafal nama-namanya Pak. Aja kose, ya jangan sampai kita kalah sama nama-nama pemain sepak bola. Sampai Kamerun, sampai Chelsea, sampai apa lagi Pak? Sampai negara-negara Eropa hafal kabeh pemain nama bola. Ditakoni nama nabi. Nabi Muhammad toh Mas. Wah, itu kacau. Nah, jadi itu. Jadi, dulu kami diajarkan itu bahkan pakai syair. Khatmun ala kulli dhi taklifi ma'rifatin bi anbiya ala tafsili qad ulimu fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di 'ashri wa yabqa sab'atun wa hum Idrisun Hudun Su'aibun Salihun wa kadza Zulkifli Adamu bil Mukhtari qad khutimu. Kita diajari kayak gitu dulu Pak di pondok itu. Mananya Pak? Hatmun ala kulli muslim min dzi taklifi ma'rifatun ala anbiya'i. Ya hatmun ala kulli dzi taklifi ma'rifatin bi anbiya'a ala tafsili qadrulimu. Wajib bagi setiap muslim mengetahui nama-nama nabi secara terperinci yang sudah disebutkan di dalam Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Fitilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di 'ashrin. Dalam ayat fitilka hujjatuna, kalau nggak salah itu surat apa ya? Surat Al-Anbiya Pak. Ada ayat fitilka hujjatuna. Dalam ayat fitilka hujjatuna itu jumlah nabi berapa? 18. Langsung 18 dalam ayat fitilka hujjatuna. Fitilka hujjatuna minhum thamaniyatun 8 min ba'di 'ashrin 8 setelah 10 berarti 8 setelah 10 8 tambah 10 berapa Pak? 8 min ba'di 'ashri wa yabqa sab'atu wa hum. Sisanya 7 yang tadi disebutkan. Sisanya apa? Yang tersebar di dalam ayat lain. Idrisun Hudun, Nabi Idris, Nabi Hud. Salihun wa kadza Dzulkifli Adamu bil Mukhtari qad khutim. Bil Mukhtari mananya nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlah nabi rasul itu banyak, tapi yang disepakati nama-namanya yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran ada 25. 18 tambah 7 25. Ada yang tanya lagi, jumlah pira sih Mas kabeh?
Jumlahnya menurut hadis riwayat Abu Dzar, jumlah para nabi berjumlah 124.000 nabi. Berapa Pak? 124.000 nabi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 124.000 nabi. Itu riwayat hadis riwayat Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Abu Dzar, wahai Rasulullah, dari 124.000 nabi itu berapa yang berstatus rasul? Yang berstatus rasul wakilah 313 rasul. Gitu. Nah sintakon maning, Mas Arif dulu di Indonesia ada nggak nabi orang roh? Nggak tahu saya, karena tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bisa jadi nggak ada, bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Kenapa? Karena dulu di negara kita, di Indonesia zaman dulu juga disepakati nilai-nilai kebaikan walaupun belum muslim. Apa saja kesepakatan nilai-nilai kebaikannya? Namanya mencuri itu jelek, mengganggu istri orang itu jelek, berzina itu jelek, ya Pak, menipu itu jelek, mengganggu orang lain jelek. Itu ada nilai-nilai kebaikan bisa jadi. Makanya dulu itu ketika di pondok Pak, ada pertanyaan kayak gini, lucu. Apakah Siddhartha Gautama seorang nabi? Itu ada itu kayak gitu Pak. Jangan dikatakan pondok liberal enggak. Apakah Siddhartha Gautama seorang nabi? Ngetes santrinya. Kenapa? Karena nabi itu punya ciri-ciri tersendiri. Ada pertanyaan seperti itu. Apakah Krishna itu seorang nabi? Ada pertanyaan seperti itu. Itu di dalam nama akidah, khususnya itu dalam kitab Al-Adyan. Al-Adyan itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia perbandingan agama. Dan di pondok dulu kami diajari kitab perbandingan agama. Itu beriman kepada Nabi. Tapi tadi jumlah Nabi berapa? 124.000 Nabi. Itu menurut riwayat yang sahih, riwayat Abu Dzar Al-Ghifari. Keterangannya banyak, bisa diambil dari kitab Safinatun Najah. Dalam kitab-kitab banyak dijelaskan tentang apa jumlah nabi dan rasul. Berarti banyak ya Pak? Banyak. Itu. Termasuk misalkan Ali Imran. Ali Imran itu maknanya apa? Keluarga Imran di dalam Al-Quran. Ali Imran, keluarga Imran. Imran itu termasuk nabi. Imran punya istri namanya Hana. Hana punya anak bernama Maryam. Maryam punya anak bernama Isa. Jadi Imran nabi, punya cucu nabi. Imran punya istri Hana. Hana punya adik-adiknya dinikahi Zakaria. Zakaria sebagai nabi. Punya putra bernama siapa? Yahya. Keluarga nabi makanya diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, suaminya nabi, iparnya nabi, cucunya nabi, anak iparnya nabi. Wah, nabi kabeh kita. Ya, laka-laka kita. Ya. Kalau zaman sekarang itu suaminya kiai punya nama, punya keturunan jadi kiai, ya, punya ipar yang kiai, anak putune, ya. Oh, ya. Memang pembahasan keimanan itu luas Pak. Apalagi nanti pembahasan tentang misalkan wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri dahwan. Pembahasan rukun iman itu biasanya memang lama. Nah, karena waktunya juga sudah siang, mari kita cukupkan sampai di sini saja. Insyaallah pembahasan selanjutnya untuk jadwal yang diamanahkan kepada kami, kita akan lanjutkan kajian bab wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir, wa tu'minu bil qadari khairi wa syarrihi, beriman terhadap ketentuan Allah, baik ketentuan baik atau ketentuan buruk. Para hadirin yang saya hormati, demikian kajian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Kita tutup
bersama dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi